Gamer FPS sekarang makin banyak. Kalau gamernya makin banyak, peripheralnya makin banyak juga. Karena brand melihat banyak peluang di situ, peluang untuk mendapatkan cuan. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu gaming peripheral yang bakalan cocok banget buat kalian para player FPS. Dan perkenalkan, ini adalah Corsair RGB Pro Wireless. Dari namanya aja udah Corsair RGB Pro Wireless Champion Series. Dan katanya kalau saya lihat di websitenya, mouse ini diuji coba dan juga dites sama para atlet e-sport profesional. Dan karena saya nggak terlalu bisa untuk main game FPS, jadi di video kali ini kita akan ambil perspektif dari orang yang memang sering banget main game FPS. Halo semuanya, saya Stephen atau biasa dipanggil Chan, dan di channel ini kalian bakal sering ngeliat saya nge-review barang-barang khusus untuk gaming. Hari ini saya diminta Mas Dika untuk nge-review mouse Corsair Sabre RGB Pro Wireless dari sisi orang yang sering main game. Saya ini bisa dibilang lumayan sering main game. Setiap hari ngabisin waktu 7 sampai 8 jam atau kadang 10 jam untuk main game. Jadi bisa dibilang saya lumayan sering ya di depan komputer, lumayan lama lah megang mouse. Jadi saya dikasih kesempatan sama Mas Dika untuk nyobain mouse ini selama beberapa hari. Lalu Mas Dika pengen tahu review dari saya setelah nyobain mouse ini. Nah, kalau review dari saya setelah nyobain mouse ini, suaranya tuh lebih clicky ya dibandingkan mouse yang biasa saya pakai. Biasa saya pakai G Pro Superlight. Nah, kita bandingin suaranya. Jujur aja pertama kali denger suara mouse yang seklik ini, atau mungkin karena saya selama ini main cuman pakai mouse merek Logitech aja ya. Jadi saya coba cari tahu ke website official dari Corsairnya. Terus saya nemuin kalau mouse ini ternyata dibuat zero gap. Jadi antara si klikan ini dengan si switch di dalam mouse ini tuh zero gap. Itu yang bikin suaranya lebih clicky dibandingkan dengan mouse yang biasa saya pakai ini. Oke, dan di websitenya juga saya nemuin kalau berat mouse ini 79 gram. Kita coba cek langsung aja kali ya. Takutnya kan apa yang ditulis di website sama yang kita coba langsung tuh beda ya. Iya bener 79,2 gram. Ya beda. Oh 79,1 ya, beda 0,01, nggak apa-apa lah. Kalau kita bandingin sama Superlight harusnya jelas lebih ringan ini karena namanya Superlight. Kita cobain. Ya benar, pasti lebih ringan Superlight ini. Cuman ngomongin berat atau ringan sebenarnya saya nggak masalah ya. Tapi yang saya permasalahin tuh dari desainnya. Karena mouse ini lumayan gede, terus dia kayak ada jendolannya lebih ke kiri gitu. Dari bentukannya sih kayaknya mouse ini nggak didesain untuk orang yang kidal juga. Kalau kita coba pegang di tangan kiri, rasanya agak aneh ya. Terus biasanya kalau mouse yang didesain buat orang kidal tuh makro untuk thumb mouse-nya nggak di kiri doang, tapi di bagian kanan juga ada. Nah, ngomongin soal baterai, Corsair Sabre dan G Pro Superlight ini memiliki baterai yang kurang lebih mirip kapasitasnya. Menurut pemakaian sendiri dan review dari orang-orang di forum, dua-duanya ini bisa tahan 3-4 hari. Nah, selain ketahanan baterainya yang mirip, sensornya juga mirip, tapi bukan namanya. Kalau Corsair nama sensornya Marksman 26K, sedangkan kalau G Pro Superlight nama sensor dia Hero 25K. Jadi yang mirip itu di 25 dan 26K di angkanya. Kalau Corsair tuh 1K DPI lebih besar daripada G Pro ini. Oke, jadi saya udah cobain Corsair Sabre RGB Pro Wireless ini, dan pendapat saya sih kalau Chandra kan ketika dia pakai claw grip katanya ketika 3-4 jam udah mulai pegel. Mungkin itu dikarenakan mouse gaming dia yang sebelumnya lebih ringan dengan 62 gram. Sementara untuk Corsair RGB Pro Wireless ini 79 gram. Nah, kalau buat tangan saya, menurut saya sih enak aja ya, karena memang saya pakainya palm grip dan dia pakai mouse fit PTFE. Jadi glidingnya itu lebih enak. Terus dipadu lagi dengan bobotnya 79 gram. Walaupun memang kalau dibandingkan dengan mouse yang dipakai Chandra lebih ringan itu,
gitu. Tapi kalau pendapat pribadi saya yang pakai palm grip memang agak sedikit pegel kalau udah terlalu lama. Terlalu lamanya itu sekitar 6 sampai 7 jam. Nah, Chandra kan pakai claw grip katanya sekitar 3 sampai 4 jam itu tangannya udah pegel. Terus secara dimensi untuk tangan saya juga nyaman. Jadi dia panjangnya dari depan ke belakang itu 129 mm, tingginya dari jendolannya ini 49 mm, dan untuk bagian grip bawahnya ini 70 mm, untuk grip di bagian kliknya ini 60 mm. Jadi kalau untuk ukuran tangan saya fit dan nyaman banget dengan palm grip. Terus kalau untuk dongle wirelessnya saya setuju dengan Chandra sih ya. Walaupun memang di websitenya Corsair itu delay-nya 1 millisecond, tapi ketika kita bermain game pakai konektivitas yang dongle 2,4 GHz sama sekali nggak kerasa delay. Dan yang paling saya suka adalah switch omronnya yang kita nggak perlu tenaga lebih untuk menekan klik kiri dan kanannya. Jadi benar-benar zero gap, kliki lah, istilahnya benar-benar enteng, nggak butuh tenaga yang banyak untuk menekan tombolnya. Terus kalau untuk sensornya yang Marksman dengan 26.000 dpi, jujur saya nggak punya monitor 8K, jadi buat saya pribadi sih nggak terlalu kepake untuk dpi-nya yang sampai 26.000. Tapi sensor Marksman ini juga memiliki IPS atau inch per second yang kencang, 650 IPS dengan 50G acceleration. Terus terakhir untuk softwarenya saya juga suka karena softwarenya lengkap banget, ada fitur untuk surface calibration juga. Jadi kalian mau pakai mousepad apapun tinggal kalibrasi aja biar lebih gliding dan juga lebih nyaman. Apalagi kan ada mouse fit PTFE-nya juga. Terus kita juga bisa atur 7 tombol makro yang bisa kita save sampai 3 profile. Jadi kalau misalkan kalian pindah komputer atau lagi turnamen, tinggal save aja settingan makro dan juga settingan RGB kalian di sini sampai 3 profile. Jadi nggak perlu setting-setting lagi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Corsair RGB Pro Wireless Champion Series yang memang katanya Corsair dites sama atlet pro player juga. Makanya walaupun Chandra belum pro, tapi karena rank Valorantnya udah tinggi saya suruh coba. Dan kalau pendapatnya Chandra sih karena dia pakai claw grip dan mouse gaming dia yang dulu itu lebih ringan dengan 62 gram, ini 79 gram. Jadi katanya kalau misalkan 3 sampai 4 jam bermain game itu pegel. Tapi kalau buat saya pribadi yang memang jarang banget main game dan user palm grip itu enak-enak dan nyaman aja. Dan yang paling saya suka sih mouse fit PTFE-nya yang gliding banget, dan juga tombol kliknya ini yang memiliki teknologi zero gap, jadi kita nggak perlu tenaga yang penuh untuk menekan tombolnya. Dan untuk bagian surface-nya ini untuk user seperti saya yang tangannya cepet basah, ini aja udah basah, ketika kita tempelkan ke mouse-nya karena dia matte permukaannya ya, dia nggak bekas fingerprint dan juga nggak terlalu licin kalau misalkan digunakan. Terus kalau untuk kekurangannya dari saya sih sebenarnya kalau secara bobot nggak ada ya. Cuman kalau kata Tomo, pokoknya kata orang-orang yang tangannya kecil ini terlalu besar ya. Tapi kalau buat saya pas ya. Jadi buat kalian ya pastikan dulu kalian lihat di websitenya ukurannya berapa, apakah pas di tangan kalian nanti. Karena harganya lumayan kalau misalkan kalian langsung beli dan ternyata ketika beli tangan kalian gak nyaman, menurut saya sayang banget. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.